Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi kimia. Masih pada bab tentang yang namanya termokimia. Penentuan entalpi reaksi delta H berdasarkan energi ikatan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang yang namanya penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Nah, ini lanjutannya ya, berdasarkan energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Yaitu jumlah energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Dan ingat juga ya, energi ikatan juga harus pada keadaan standar. Kemudian menjadi atom-atom penyusunnya. Dia energi ikatan. Contoh, di sini kita memiliki gas metana, gitu CH4. Dia wujudnya gas. Ingat ya, nih pada keadaan standar menjadi atom-atom penyusunnya. Berarti kita uraikan gas metana. Dia memiliki karbon wujud gas ditambah hidrogen dan wujud gas juga. Dia memiliki jumlah entalpinya itu sama dengan plus 1654 kilojoule. Oke, sampai sini paham? Berarti di mana yang entalpi ini atau energi ini untuk memutuskan namanya gas metana, atau kita jabarkan ya. Di sini kan ada CH4, berarti atom C menangkap 4 atom hidrogen. Ingat pelajaran namanya hidrokarbon. 1 2 3 4. Oke. Kemudian dia menghasilkan apa? Ya, atom C dan hidrogen. Sama entalpinya sama dengan plus 1654 kilojoule. Oke. Jadi apa maksudnya? Jadi untuk memutuskan satu mol gas metana itu diperlukan berapa kalor? Ya, kalor sejumlah 1654 kilojoule. Nah, dari manakah ini nih kalornya 1654 kilojoule? Karena gas metana atau CH4 memiliki 4 ikatan karbon dan hidrogen. Nah,
Karena atom metana memiliki 4 ikatan karbon dan hidrogen. Mana itu 4 ikatan? Yang ini. 1, ya kan? 1, kemudian 2, kemudian 3, dan yang keempat. Nah, inilah 4 ikatan atom C dan hidrogen, di mana energinya atau kalornya adalah 4 dikali 413 sama dengan 1654 kilojoule. Nah, inilah dia. Untuk memutuskan ikatan gas metana. Dari mana 4113? Itu ada pada buku paket. Ketika ada ikatan karbon dan hidrogen, itu jumlahnya 413, bisa 415, dan bisa 414 berdasarkan buku paket kalian. Oke, lanjut. Maka delta H, delta apa ya, delta reaksi ini ya, gas metana, dengan menggunakan data energi ikatan Oke. Maka reaksi pada dengan menggunakan data energi ikatan, dia terdapat yang namanya rumus delta H sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan. Ya, ingat nih, kan pengertian dari energi ikatan adalah jumlah energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Jadi rumusnya delta sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan penggabungan. Atau delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Nah, tahu kan kalian mana senyawa reaktan, mana senyawa produk. Nih, ini tuh sebut juga yang C4 yang metana, itu sebut dengan reaktan. Dan atom C dan atom H itu sebut juga dengan produk. Nah, atau rumus lebih singkatnya itu delta H sama dengan Q dikurang K. Oke, ini dia rumus sederhananya. Kiri dikurang kanan. Tapi perlu diingat juga ya. Perlu diingat nih.
perlu diingat, jika deltanya itu nilainya min, berarti dia mengalami yang namanya pembentukan ikatan. Berarti ketika dia mengalami pembentukan ikatan, dia mengalami yang namanya pelepasan kalor. Nah, jika delta H-nya itu sama dengan plus, maka dia mengalami yang namanya pemutusan ikatan. Nah, ketika dia mengalami pemutusan, dia berarti namanya memerlukan kalor. Nah, ini dia pengertian dari penentuan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan atau disebut dengan D dengan rumus yang namanya kiri dikurang dengan kanan. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, di sini sudah diketahui energi ikatan reaksi C dan H itu menghasilkan entalpi yang 412, C dan O itu 360, OH itu 464, O rangkap O itu 500, C rangkap O itu dia memiliki jumlah 736. Perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah CH3OH ditambah oksigen menghasilkan CH2 plus 2H2O. Berarti dia reaksi namanya pembakaran karena sini ada oksigen dan hasilnya itu selalu CO2 dan H2O. Oke. Yang pertama, kita harus menyetarakan reaksi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita terus lagi ya reaksinya. Saja langsung aja. Di sini C-nya berapa? 1. Di sini C-nya 1. Kemudian di sini berapa? Hanya 3, 4. Di sini juga 2 kali 2, 4. Oke, sama. Di sini O-nya berapa? 2. Di sini O-nya 2. Berarti 3 dong ya? 2, ini 2, 4. Berarti sini harus 3 dong. Berarti harus dibagi 3 per 2. 2 coret, 3 tambah 1, 4. Di sini juga 2, ini 2, 4. Berarti sama. Oke. Selanjutnya, mau dijabarkan dulu nggak nih? Jabarkan dulu aja ya. Yang ini nih. Reaksinya. Di sini kan ada CH3, berarti atom C menangkap 3 atom hidrogen. Oke. Cuma 1, 2, 3. Oke, pas kan? Kemudian apa? Di sini ada O dan H. Berarti dia menangkap rangkap O dan H. Tambah berapa? Ya, betul. Tangga 3 per 2. O2 tuh ingat ya. Berarti dia memiliki rangkap 2 O-nya. O 1, 2. Oke. Kemudian menghasilkan apa? Berarti CO, berarti O-nya ada rangkap 2. Berarti atom karbon menangkap 2 atom oksigen. Ini tambah berapa? Ya, ditambah 2. Nah, ini juga sama ya. Atom oksigen menangkap 2 atom hidrogen. Sip. Oke, kemudian tadi rumusnya apa? Iya, rumusnya itu delta H itu sama dengan Q dikurangi kanan. Kiri dikurangi kanan. Oke.
Di sini kan ada yang namanya C dan H kan, C dan H. Ada berapa ikatan C dan H? 1, kemudian sini 2, dan ini H ya harusnya. Nah, oke. 3. Berarti di sini 3 dikali berapa? Ya, C dan H. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini ada C sama O, kan? Berarti sini C sama O. Dia satu kan? Karena ikatan C dan O hanya satu angka, berarti 1. Kemudian apa lagi? O dan H. O dan H. Oke, kita jumlahkan dulu. Berarti 3 dikali berapa? 3 dikali C dan H. Nih, 412 sama dengan 1236. C dan O berapa? C dan O 360. Kemudian O dan H 464. Oke. 464. Oh iya, jangan lupa ya. Ini juga tuh masuk namanya sebelah kiri. Diajak juga dong. Berarti 3/2 dikali O pangkat O. Nah, berarti sama dengan berapa? 3 dikali 2 kali O pangkat O itu berapa? 500. Oke. Bisa kan coret-coret? Iya. Coret 250 kali 3 itu jumlahnya 750. Kemudian dijumlahkan. Oke, saya jumlahkan itu hasilnya 2810. Oke, ini yang sebelah kiri. Kemudian kita yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu ada yang namanya tuh 2. Berarti ada 2, ya kan? Nih. 1, ini ada 2, ya kan? Atom C dan O itu menangkap 2 kan? 2 dikali C angkat O. Dan ada apa lagi? Nah, ini dia 2. Berarti dia O dan H kan? O dan H. 2 dikali. Oh iya, ingat ya, ini juga ada koefisiennya nih. Berarti dimasukkan. Berarti 2 dikali O angkat H. Oke. Mantap, langsung kita hitung. Berarti sini 2 dikali berapa? C apa? 736. Kemudian sini berapa? 4 kan? 4 dikali berapa? OH tuh 464. Sama dengan berapa? 1472 kali 1856 dijumlahkan. Nanti hasilnya 3328. Oke, berarti sudah ketahui ya. Sebelah kiri itu jumlahnya 2810, yang sebelah kanan 3328. Oke, kita langsung jumlahkan aja. Berarti 2810 dikurangi berapa ini? Ya, 3328. Nanti hasilnya sama dengan berapa? Min 518 kilojoule. Nah, ini dia jawaban dari contoh soal yang pertama. Oke, kalian cari dulu ya. Rumusnya itu Q dan K. Nah, jadi kan sama seperti ikatan hidrokarbon. Nah, atom C sama H nih, dia menangkap berapa ikatan? Ada berapa ikatan? 1, 2, 3 itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di situ sudah diketahui energi ikatan sebagai berikut. Sama aja ya. Yang ini kan sama aja ya ikatannya tuh.
Kemudian yang ditanyakan ada perubahan entalpi untuk reaksi berikut. Kemudian kita selesaikan reaksinya. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1, berarti kurang 2. Oke. Dan di sini hanya 6, di sini hanya 2, berarti kurang berapa? Ya, kurang 3. Kemudian di sini O-nya 2, di sini O-nya 3 tambah 4 7. Berarti harus di sini juga harus 7. Berarti dibagi 7 per 2. Jadi itu 7. Kemudian kita langsung jabarkan nih. Di sini berarti atom C-nya itu ada 2 menangkap 6 hidrogen. Gimana caranya? Oke, kita mulai. Nah, kan 2 kan? 2. Kemudian di sini atom hidrogennya ada 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sesuai kan? C2H6, C2H6 sama kayak hidrogen. Tambah tuh 7 per 2. O-nya 2, berarti oksigen menangkap 2 rangkap. Oke. Kemudian ada 2 CO2. Berarti atom C-nya itu menangkap 2 rangkap oksigen. Berarti 2 O rangkap C rangkap O. Oke. Tambah berapa? Ya, betul, ditambah 3. Berarti oksigen menangkap 2 rangkap oksigen. Oh. Oke, gini aja lah. Sip, betul kan? Oke. Selanjutnya kita menggunakan rumus yang namanya Kika. Delta sama dengan Q dikurangi K. Lanjut yang pertama. Di sini ada berapa? Tadi 6 kan? Tuh. Coba deh 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6. Oke. Di sini ada 6 kali atom C lengkap H. Kemudian apa lagi? Ya, atom C sama atom C. C sama C. Dan apa lagi? Iya. 7 per 2 kita singkat aja ya. Atau 3,5. 3,5 kali berapa? 0 rangkap 0. Oke. Oke, kemudian kita hitung. Di sininya 6 kali berapa? C sama H 415. Sama dengan. Berarti di sininya 3,5 dikali berapa atom itu? 498. Nah, di sini kan entalpi O rangkap O-nya itu 498. Sedangkan di sininya O rangkap O itu 500. Tergantung bukunya ya. Oke. Kemudian juga nanti di soal pasti selalu ada sih ini ya, dikasih tahu jumlah entalpinya. Jadi lanjut. 6 kali 415 ini dia hasilnya 2490. Di sininya C itu 350. Kondisinya 3,5 itu 1743. Jumlahkan itu nanti hasilnya 4583. Oke. Ini yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanannya. Di sini kan kanan ada 2 kan. Berarti 2 dikali 2 ya kan? Dikali C rangkap O. Kenapa 2? Ini kan ada 2 ya. Di sini kan atap 1. 1 ada 2. Berarti 2. Sorry. Nah. 2 kali 2 rangkap C. Sama berapa? Oke, kemudian apa lagi? 3. Di sini ada 1 2 sama ini ya 3. Berarti
2 dikali 3 dikali O min H. Oke, sama dengan berapa? Berarti 4. Di sininya 6 dikali C-nya itu 745. 745. Oke, digeser. Di sini 6. 6 dikali berapa? Oh, itu 464. Oke, 464. Sama dengan kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nanti hasilnya 2 9 80, sininya 2 7 8 4. Ketika dijumlahkan, dia jumlahnya 5764. Oke. Tapi kita sudah ketahui ya. Di sini ya kirinya itu 4583, sedangkan yang sebelah kanannya 5764. Kita kurangi aja. Sini berarti 4583 dikurangi 5764. Itu menghasilkan min 1181 kilojoule. Nah, ini dia contoh soal dan pembahasan penentuan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan. Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Kalau yang kurang paham silakan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.